Sip. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, alhamdulillah kita di sini ini subhanallah sesuatu fenomena yang tidak setiap saat kita dapati. Fenomena yang hanya Allah saja yang mengambil dengan skenario masing-masing. Dan anda yakin Bapak Ibu sekalian itu merasakan juga yang sama. Tidak ada yang perjuangan yang instan. Maka sekarang saya ngajak kepada Bapak Ibu sekalian, diri saya juga semuanya itu pertama mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah. Nah, sekarang ikhlas itu apa? Ikhlas itu Ikhlas itu kita percaya bahwa semua itu karena Allah dan tidak karena Allah kedua kita tidak bisa menginginkan dunia atau ya. yang penting kita semua karena Allah. Nah itu jawaban tidak salah. Tapi ada yang lebih spesifik lagi. Itu karena Allah betul. Ikhlas itu kita tidak butuh pengakuan orang. Kita tidak butuh pengakuan orang. Artinya di situ ketika kita itu berdoa, ketika kita nanti di raudhah, ketika kita tawaf sa'i, jauhkan dari HP. Jauhkan dari HP. Jadikan ini momen spesial. Hanya kita dan Allah saja. Kita tidak butuh gambar-gambar nanti untuk dikirim. Ya itu nanti urusannya travel, bukan kita. Kita di sini semuanya Bapak Ibu sekalian adalah dianjurkan untuk mengikhlaskan niat, mengikhlaskan tujuan. Karena ini olahraga, ibadah yang mahal. Ada olahraganya memang, badan, menjaga hati untuk tidak kelah kesu. Karena nantinya ketika saya sudah bayar sekian kok dapatnya sekian misalnya, itu was-was setan akan datang. Dan nanti ini akan ada hal-hal yang menyebabkan kita kesabaran kita diuji. Tadi ikhlas, kemudian yang kedua sabar. Makanya disebutkan afdhalul a'mal, ya, sebaik-baik amal itu adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah, kemudian al-jihad fisabilillah wal hajjul mabrur. Maksudnya di sini kan kita bukan haji, tapi kita umroh. Betul. Tapi al-umrah itu justru minal haji ilal abad. Bahwa umroh itu adalah bagian dari haji sampai selama-lamanya. Nah, ini haji kita, ini adalah bagian yang di situ ada ibadah yang melibatkan adanya tadi pengorbanan jiwa, raga, dan harta. Ya. Tidak semua amalan ibadah itu terkumpul sebagaimana ibadah umroh atau haji. Kalau ibadah yang lain puasa, nahan makan, nahan minum, tapi tidak mengeluarkan apapun, terkadang seperti itu. Kemudian sholat dan yang lain. Nah, maka di sini saya mohon Bapak Ibu sekalian niatkan ikhlaskan awal saja, kemudian sabar. Yang ketiga di sini Bapak Ibu sekalian disebutkan afdhalul hajj it'amut ta'am wa tibul kalam. Sebaik-baik haji, ya termasuk di situ umroh, itu adalah memberikan makan dan mengatakan yang baik. Maka nanti jangan sampai kita itu sering marah, bahkan mengucapkan apa saja yang tidak berkenan. Wah, kok pengen kena sendiri misalnya, atau kayaknya saya capek saya tak pengen kursi roda aja. Itu nanti apapun yang dipikir oleh Bapak Ibu sekalian itu dikabulkan di sana, meskipun itu hanya dorongan hati, cuma dilafatkan saja, itu nanti akan bisa dikabulkan. Dan berhati-hati. Makanya al-bala maqal bil mantiq. Musibah itu bisa dengan sebab apa yang diucapkan. Kalau kita mengucapkan yang jelek, nanti bisa jadi musibah. Salah-salah. Maka itu harus dijaga. Bicara kita, kemudian tutur kata kita, itu dijaga. Kemudian yang seterusnya adalah yang pengen saya jelaskan itu nanti ada waktu dari sekarang sampai besok
nanti malam ya, nanti malam besok kalau jadi itu 9 jam semuanya murojaah hafalan doanya, jangan sampai tidak hafal. Kalaupun doa-doa yang lainnya nggak ada masalah, tapi tentang doa dan apa yang dibaca ketika tawaf dan sa'i jangan sampai lupa, dibaca terus. Kalau nanti insya Allah ketika duduknya akan diatur, yang pas pesawat nanti kita atur, yang tidak sama dengan suami istrinya nanti akan tukar pisah, lebih seperti itu. Yang jelas nanti duduk di bagian masing-masing, baru nanti akan diatur ulang, bisa insya Allah. Mudah insya Allah. Kemudian yang ingin saya ingatkan lagi adalah tentang air. Kalau saya mengatakan jangan sampai Bapak Ibu sekalian minum air zam-zam dingin, itu akan memudoroti. Loh, itu kan zam-zam Ustaz, iya. Tapi khusus untuk kita, karena kita tidak terbiasa untuk minum dingin, ini tuh nanti akan kaget. Ketika kaget, kita harusnya minum yang biasa, terus minum dingin, ini pecah. Ini pecah. Makanya Bapak Ibu sekalian mungkin pernah dengar, dan yang pernah umroh itu balik-balik umroh masih batuk, ya kan? Ya. Itu gara-gara yang satu, minum dingin. Maka kalau nanti ada zam-zam dingin, jangan diminum. Paham sih? Jangan diminum. Yang dingin semuanya itu ketika sa'i, itu semuanya nggak ada yang hangat. Maka nanti bawa tumbler masing-masing ketika dibawa. Ya. Kalau ada botol plastik pun dibawa, nggak masalah. Nah itu nanti jangan minum dingin, jangan minum es, dijaga. Air tetap, tapi minumnya itu diberikan jeda 200 ml setiap 2 jam. Nah itu maksimal 200 ml. Atau mau 100 ml atau kurang dari 100 ml itu setiap 1 jamnya. Itu tidak memberatkan kantong kemihnya. Kantong kemihnya itu tidak terlalu berat. Kalau sekali minum 100 ml, itu nanti Bapak Ibu sekalian pengennya kencing. Jadi kalau minum zam-zam nanti pelan-pelan aja Pak. 1 ini setengah dulu. Kasih jeda dulu. Kemudian minum baru. Jadi biar kantong kemihnya itu nggak terlalu dibebani sehingga nanti pengennya ke belakang. Paham ya? Kemudian nanti ketika kita mulai ya, sampai di hotel, sebelum di hotel nanti ini tentang manasiknya. Nanti kita akan diberitahukan akan melewati jam 6. Biasanya setengah jam sebelum sampai Jeddah. Setengah jam sebelum sampai Jeddah itu ada pengumuman kita akan melewati mikot jam 6. Nah, ketika pengumuman itu setengah jam lagi nanti akan lewat, jangan sampai nunggu setengah jam baru mengucapkan labbaik Allahumma umratan la ri'afiyah wala sum'ah. Bukan, jangan, nanti terlambat. Kenapa? Pesawat kecepatannya tinggi, tempatnya kecil. Kita nggak bisa memastikan sudah lewat atau belum. Nah, oleh para ulama menjelaskan di situ untuk ikhtiyat. Ikhtiyatnya, kehati-hatiannya adalah apa? Boleh harusnya nunggu 30 menit, maka kita mengucapkannya 15 menit setelah itu boleh, tidak ada masalah. Paham posisinya? Itu untuk ikhtiyat. Karena apa? Tidak boleh melewati mikot tanpa niat ihram. Juga ibu-ibu yang masih haid sekarang itu tetap melewati ihram, melewati mikot tetap niatnya ihram. Nanti ketika setelah nanti di sana suci baru bisa melakukan tawaf dan sa'i didampingi oleh suami. Jadi tidak apa. Kemudian nanti setelah kita berniat seperti itu tetap talbiyah. Meskipun di situ kalau kenceng-kenceng kasihan mengganggu, tapi tetap terdengar boleh. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi bukan tidur atau bukan yang lainnya, tapi kita talbiyah sambil membaca murojaah doa-doanya. Kemudian
setelah kita sampai di Jeddah, nanti Bapak Ibu sekalian itu langsung ke tempat yang akan di handling nanti tim oleh tim handling menuju ke base, dan nanti kita akan bantu urus bagasinya di sana. Nah, Bapak Ibu nunggu di base sambil nanti ada istirahat, ada snacknya, insyaallah inilah. Nah, nanti setelah di sana itu kita ke hotel dulu. Nah, di hotel istirahat. Kemungkinan sampai hotel 12:30 atau jam 1 atau bahkan 12:30-an lah. Nah, nanti kita istirahat 1 jam. Istirahat 1 jam, sudah boleh mandi, Bapak Ibu sekalian. Boleh mandi tapi tidak boleh pakai sabun. Ingat ya. Jangan pakai sabun cuci tangan di sana. Karena bahaya. Di situ semuanya ada bau. Ada parfumnya, nggak boleh. Kemudian nanti setelah itu kita berangkat, bismillah, dan perhatikan yang belum pernah umroh, perhatikan tempat-tempatnya. Berhenti sebentar, kemudian scan 360 derajat. Tek, 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 tek. Kalau perlu foto, biar hafal. Kemudian lanjutkan perjalanan. Nah, nanti otomatis nyampe di Masjidil Haram, masuk tangan kaki kanan, kemudian ucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma filahi ittahi ablaba rahmatika. Nah, itu kanan, dan ini mulai ittiba. Ketika mau tawaf, kita ittiba, membuka yang kanan. Membuka yang kanan, kemudian kita mulai tawaf. Tidak ada bacaan spesifik, boleh baca apa saja. Nggak boleh cerita, nggak boleh ngobrol, harus berzikir, harus doa di situ. Khusus ketika antara rukun Yamani dan Hajar Aswad itu mengucapkan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah udah itu aja. Kalau belum sampai diulang-ulang terus. Rabbana atina. Nah, itu dihitung sampai 7. Setelah 7 selesai, ini dalam tawaf ini, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan insya Allah jadi satu. Inilah akan jadi satu. Karena ini, alhamdulillah, bifadlillah, ini tidak banyak. Kalau banyak, nanti caranya lebih rumit lagi. Tapi ini kita sedikit, alhamdulillah, sehingga jangan sampai nanti mencap. Biar jadi satu. Ya, nanti jadi satu. Kita nanti ngobrol setelah sampai di hotel, ada waktu di sana, ada tim di sana. Insya Allah nanti kita akan bagi yang depan, yang tengah, belakang. Insya Allah. Nah, nanti perhatikan, kalaupun ada sesuatu, kita titik kumpulnya setelah tawaf di bagian sebelum menuju sa'i. Itu nanti kita bicarakan setelah yang kedua. Nah, secara umumnya setelah 7 putaran, apa yang kita lakukan ketika melewati Hajar Aswad? Apa yang kita ucapkan? Bismillah, Allahu Akbar. Ya. Itu Bismillah, Allahu Akbar bukan seperti ini ya, Bapak, tapi menghadapkan semua tubuh. Bismillah, Allahu Akbar, tangan kanan lewat melambai. Kemudian jalan lagi. Sudah 7 putaran, dan setelah itu kita sampai ke apa? Maqam Ibrahim. Nah, bukan di belakangnya persis, tapi kita sampai ke menuju ke sa'i. Itu ada tulisannya road to sa'i. Road to sa'i. Nah, dari situ kita sholat di sana 2 rakaat. Tadi mengucapkan apa dulu? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ingat tuh. Dan membaca apa? Ketika sholatnya 2 rakaat. Al-Fatihah. Al-Fatihah, benar. Al-Fatihah, terus Al-Kahfi. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah sama. Nah, kemudian setelah itu kita insya Allah minum zam-zam, mengguyur kepala kita dengan air zam-zam. Tapi tadi minumnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, sambil duduk. Ya. Ini istisna, pengecualian ketika zam-zam itu boleh minumnya sambil ini adalah ketika dalam kondisi zahmah, padat. Kemudian setelah itu
minum air zam-zam, kita menuju ke sa'i. Minum air zam-zam ini doa apa? Ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'i. Itu boleh. Doa apa saja boleh. Karena mau zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung apa yang diniatkan. Apa diniatkan? Pengen sembuh, pengen kuat hafalan, pengen disembuhkan dari penyakit ini, penyakit itu boleh. Nah, setelah itu kita masuk ke untuk sa'i. Apa yang diucapkan untuk sa'i? Inna sofa wal marwata min sa'illah. Ya. Sampai situ boleh. Ditambah juga boleh. Faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihi. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Itu sampai situ itu asal di bait tadi. Kemudian kita mengucapkan apa? Abda'u bima bada Allah bi. Abda'u bima bada Allah bi. Aku memulai dengan apa yang Allah mulai. Dan itu hanya diucapkan satu kali saja. Abda'u bima bada Allah bi, cuma satu kali saja. Ya. Kemudian sampai pastikan kita di atas puncak, kita menghadap ke Ka'bah, melamaikan dan berdoa. Apa yang kita doa? Mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahda azab wahdah. Nah, ini mengucapkannya Bang sebanyak 3 kali perulangan. Doa ini Allah Akbar, Allah Akbar. Kemudian doa biasa panjang, kemudian Allah Akbar lagi, la ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian doa lagi sebanyak 3 kali baru turun ke Marwah. Nah, nanti ada hijau, tanda hijau 2, kita lari. Mengucapkan apa? Rabbifir warham innaka antal azizul hakim. Udah itu aja. Sambil lari. Kemudian habis itu zikir bebas, boleh. Ketika di Marwah itu tidak ada inna sofa, tidak ada abda'u bima bada Allah. Hanya ada Allah Akbar, la ilaha illallah dan sekala. Kemudian doa dan Allah Akbar, Allah Akbar, doa, Allah Akbar, Allah Akbar, doa 3 kali sama menghadap kiblat. Kemudian balik lagi ke sofa. Seperti itu 7 kali, terakhirnya di Marwah. Paham? Tapi sih. Nah, nanti ibu-ibu jangan potong di sana. Potong di hotel saja. Bapak-bapak dari Haramain itu yang halak gundul prontos gratis. Kemarin sudah dijelaskan. Nanti ada pertanyaan kita bahas di pesawat. Yang jelas Bapak Ibu sekalian dapatkan secara umum seperti itu. Nanti setelah umroh saya ingin Bapak Ibu sekalian jangan kendor semangatnya untuk mendatangi masjid. Terus Bismillah. Nah, nanti ketika ada kajian ilmu nanti saya ajak. Ada masyayikh di sana. Nah, nanti kita rekam. Setelah rekam malamnya nanti kita murojaah apa yang tadi saya jelaskan. Nanti akan saya jelaskan. Nah, itu juga kita bahas nanti arba'in nawawi. Nah, insyaallah Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Jelas biar kita menuju sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.